Ya, pertemuan pagi ini sudah sampai di bab 3 ya. Bab 3 tentang apa? Bab 3. Oh, kok bab 3? Bab 4 maksud saya ya. Jadi pertemuan kita pagi ini sudah masuk bab 4. Ya, sudah ganti topik ya. Kalau bab 1, 2, 3 kan tentang kelistrikan. Sekarang bab 4 ini tentang kemagnetan. Jadi kita akan membahas medan magnet untuk bab 4 ini. Oke, langsung aja saya share screen ininya ya, apa itu, slide-nya, PowerPoint-nya ya. Ya, sudah nampak ya di monitor ya, medan magnet gitu ya. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. ya terima kasih. Ya, tentang medan magnet. Jadi kita ada yang masuk lagi ya. Bentar. Ya, kita mulai tentang ini ya, kemagnetan di sekitar kita. Jadi apa yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan kemagnetan. Yang paling kita kenal ya ini ya, ini kompas ini ya. Jadi prinsip dari kompas itu kan menggunakan ke interaksi ya, interaksi antara magnet dengan magnet bumi. Jadi bumi yang kita tempati ini juga bersifat magnet. Ya, magnetnya itu membujur dari kutub utara sampai kutub selatan ya. Meskipun ternyata antara kutub utara dan selatannya magnet bumi ternyata tidak persis sama ya dengan kutub utara dan selatannya dari bumi ya. Sehingga nanti ada yang namanya itu sudut inklinasi, sudut deklinasi ya, itu karena ada perbedaan antara bumi secara geografis dan bumi secara kemagnetan ya. Tapi itu nggak masalah ya. Setidaknya kompas ini kan cukup membantu sebagai penunjuk arah ya. Sebelum ada GPS, kalau sekarang mungkin nggak ada masalah ya. Sekarang sudah ada GPS, tapi kalau dulu kemagnetan ini sangat penting ya. Itu yang ada di sekitar kita tentang kemagnetan. Kemudian apalagi? Ini hard disk ya. Hard disk itu juga bekerja berdasarkan ini ya, prinsip kemagnetan ya, terutama yang dipakai untuk memutarnya itu kan juga menggunakan magnet ya. Kan hard disk ini harus diputar ya. Ya, diputar gitu ya, sehingga nanti data yang ada di dalamnya bisa dibaca ya. Nah, muternya itu kan menggunakan kemagnetan gitu ya. Selain juga cara penyimpanannya ya, ada kemungkinan juga selain bersifat dengan cara penyimpanan datanya ya, selain menggunakan metode kelistrikan, mungkin juga menggunakan metode kemagnetan. Ya. Jadi hard disk itu juga salah satu peralatan ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan sifat kemagnetan. Terus apa lagi ya ini? Ini gambar apa ini? Kayaknya ini ya, apa ini kayak yang ditempelkan di kulkas itu ya. Apa sih Iya, kayak Pak, hiasan magnet kulkas. iya benar. Hiasan magnet kulkas itu ya disebut fridge magnet ya. Pokoknya ada magnetnya yang dipakai untuk nempelin gitu ya. Hiasan kulkas lah. Kompas. Terus ini yang modern ini ya, apa ini? Maglev-train ya. Magnetic levitation. Jadi ini kereta super cepat ya. Kereta super cepat. Ya, biasanya itu kereta ini menggunakan kemagnetan ya. Sehingga nanti magnetnya nanti keretanya itu sedikit melayang. Jadi keretanya itu enggak apa ya. Enggak nempel di rel tapi sedikit melayang karena adanya kemagnetan. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mengurangi gesekan. Jadi kalau kalau dia nempel di rel kan gesekannya besar sehingga nanti timbul panas ya kan. Geraknya itu lambat ya. Karena ini kereta super cepat, maka nanti ada gaya angkatnya. Gaya angkatnya ini menggunakan magnet
Ya, ini khusus kereta super cepat ya. Nah, ini kalau di Indonesia ya belum ada ya, biasanya di luar negeri, di Jepang biasanya ya. Jepang, di Eropa, di Amerika ya. Yang menggunakan magnetic levitation ya. Menggunakan ini biasanya tuh magnetnya berasal dari ini, dari arus superkonduktor ini. Nah, ini, tapi kalau ini mungkin di Indonesia nggak ada ya. Tapi kalau yang 3 hal di atasnya kan di Indonesia ini kan bisa kita jumpai ya, magnet, hard disk sudah pasti. Dan ini ya, mainan-mainan ditempelin di kulkas itu ya. Itu semuanya menggunakan magnet. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah bagaimana ya untuk mendapatkan atau memperoleh medan magnet. Ya, nah ini ada 2 cara ini. Jadi ada 2 cara untuk menghasilkan magnet. Ya. Nanti, sebentar. Sebelum ke sana, mungkin ini semacam ini ya, semacam apa ini? Ilustrasi kesamaan ya antara listrik sama magnet ini. Ya, jadi ini coba kita mencari kesamaan ya antara listrik sama magnet. Kalau medan listrik ini dihasilkan oleh muatan listrik. Ya, medan listrik dihasilkan oleh muatan listrik. Kalau medan magnet dihasilkan oleh muatan magnet atau disebut magnetic monopole. Nah, ini tanda tanya ya. Jadi ini ada tanda tanya. Kenapa? Karena muatan magnet itu merupakan sebuah hal yang hanya bersifat apa ya? Tidak nyata ya. Jadi hanya berupa khayalan lah. Jadi maksud saya gini, magnetic monopole itu tidak ada ya sebetulnya. Tapi ini cuma sebagai apa namanya ya, sebagai semacam ilustrasi ya, ilustrasi atau imajinasi ya untuk melihat kesamaan antara listrik sama magnet ya. Jadi ada sedikit perbedaan sebetulnya ya. Jadi gitu ya. Jadi ini yang membedakan antara medan listrik sama medan magnet ya. Kalau medan listrik disimpulkan oleh muatan listrik yang memang benar-benar ada, tapi kalau medan magnet disebut ditimbulkan oleh muatan magnet yang sebetulnya itu tidak ada ya. Jadi hanya sebuah hayalan saja. Jadi nggak ada magnetic monopole itu nggak ada. Makanya di sini dikasih tanda tanya itu. Nah ini di sini dijelaskan lagi ya. Tidak ada muatan magnetik. Nah, ini. Jadi ada isolasi muatan positif ini monopol ya. Isolasi muatan negatif juga monopol ya. Jadi kalau di listrik itu ada muatan positif dan negatif yang bisa diisolasi ya. Jadi maksudnya itu muatan positif bisa berdiri sendiri, muatan negatif bisa berdiri sendiri. Nah itu yang disebut dengan nama monopol, monopol yang bisa diisolasi. Tapi tidak demikian dengan magnet ya. Kalau magnet itu tidak bisa. Jadi misalkan magnet itu utara dan selatan ya. Jadi gini. Jadi kalau listrik itu kan positif sama negatif ya. Jadi kalau listrik itu monopolnya itu positif sama negatif. Kalau magnet itu monopolnya itu utara sama selatan. Jadi misalkan ini ada batang magnet ya, batang magnet ini kan panjang ini utara. Lalu saya pecah ya, saya potong menjadi 2 bagian. Maka nanti yang terjadi itu setiap potongan itu nanti muncul utara selatan. Misalkan saya potong jadi 2 ya. Maka nanti yang sini jadi utara, yang sini jadi selatan. Ya. Jadi di bagian potongan nanti akan muncul pasangan utara selatan. Saya potong lagi, nanti jadinya kayak gini nih. Utara selatan, utara selatan, utara selatan, utara selatan gitu. Jadi maksudnya itu kalau di kemagnetan itu tidak bisa ada monopol utara sendirian, itu tidak bisa. Tiap ada monopol utara pasti di sana ada monopol selatan ya, dan seterusnya. Jadi tidak bisa diisolasi ya. Jadi setiap ada utara pasti ada selatan. Itu yang dimaksud dengan nama tidak ada muatan magnetik ya. Tadi yang saya singgung tadi ya. Ya, jadi ini kan. Ini ya, jika magnet dipotong, maka tiap potongan tetap merupakan magnet. Kutub utara tetap selalu berpasangan. Itu yang disebut dengan nama dipol. Jadi gitu. Jadi itu yang membedakan antara kelistrikan dan kemagnetan. Jadi kalau kelistrikan itu monopolnya bisa diisolasi, bisa dipisahkan. Tapi kalau
Kemagnetan tidak ada monopol, yang ada itu dipol. Kalau monopol itu kutub tunggal ya, kutub sendirian, plus sendiri, negatif sendiri. Tapi kalau di magnet tidak ada monopol, karena setiap ada utara pasti ada selatan ya. Kalau di magnet itu namanya dipol. Ya, pasti ada dipol. Dipol itu kan dua ya pasangan. Jadi setiap utara pasti ada selatan. Ya. Jadi itu yang membedakan antara kelistrikan sama kemagnetan. Jadi kalau di kelistrikan ada monopol, kalau di kemagnetan monopol tidak ada. Ya. Selalu berbentuk dipol. Berpasangan maksudnya dipol itu. Nah, sama seperti kayak di apa ya, di kelistrikan ya, itu kan kalau kutub positif dengan kutub positif ya, itu kan saling tolak. Begitu pula kutub negatif dan kutub negatif juga saling tolak ya. Tapi kalau positif dan negatif kan saling tarik. Sama seperti itu. Jadi kalau sekarang ini ya, ini kan kutub utara ya, N utara ya, North ya. Saya tempelkan atau saya dekatkan dengan kutub selatan, maka ini saling tarik. Jadi kutub utara ketemu kutub selatan saling tarik. Tapi kalau seperti ini kutub utara ketemu kutub utara, dia saling tolak. Atau kutub selatan ketemu kutub selatan saling tolak juga. Nah itu, jadi mirip kan? Kalau itu mirip ya antara listrik sama magnet ya. Tapi ya itu tadi, kalau di kemagnetan nggak ada monopolnya. Selalu berpasangan atau dipol. Nah tadi, kembali ke yang tadi saya singgung bahwa untuk mendapatkan magnet itu ada dua cara ya. Jadi ini adalah cara untuk memperoleh medan magnet. Yang pertama itu menggunakan bahan magnet. Ya seperti tadi. Contohnya bahan magnet itu seperti contohnya tadi kompas itu kan bahan magnet ya. Bahan pembuat kompas jarumnya itu ya. Jarum kompas itu dari bahan magnet. Atau tadi kayak tadi mainan tadi ya. Mainan yang ditaruh di kulkas itu kan dari bahan magnet itu ya, sehingga bisa nempel di kulkas yang dari apa ya? Dari besi atau baja itu. Itu cara yang pertama, jadi menggunakan bahan magnet. Bahan yang bisa dibuat jadi magnet. Atau cara yang ketiga, tidak menggunakan bahan magnet tapi menggunakan ini arus listrik. Nah, ini ya. Jadi pokoknya prinsipnya ada dua cara untuk menghasilkan medan magnet. Yang pertama menggunakan bahan magnetik. Nah, yang kedua menggunakan apa? Arus listrik. Nah, nanti kita akan lebih banyak membahas yang kedua ini ya. Jadi arus listrik yang menghasilkan medan magnet ya. Kalau yang cara yang pertama ini nggak kita bahas terlalu banyak ya, sedikit mungkin kita singgung sedikit gitu ya. Tapi nanti kita lebih banyak membahas yang ini, muatan listrik yang bergerak atau arus listrik. Ya, jadi arus listrik yang bisa menghasilkan medan magnet. Artinya muatannya bergerak. Kalau muatannya diam, ya enggak ada. Ya, jadi kalau muatannya diam, yang ada hanya medan listrik. Tapi kalau muatannya bergerak, ya selain dia menghasilkan medan listrik, dia juga menghasilkan medan magnet. Pokoknya syaratnya itu bergerak. Nah, terus berikutnya ini adalah medan magnet ya. Berkaitan dengan besaran-besaran untuk medan magnet. Jadi sama seperti medan listrik ya. Medan magnet ini besaran vektor juga. Jadi dia punya besar, punya arah alias besaran vektor ya. Nah, untuk satuan ya, satuan untuk medan magnet ini namanya ini ya, Weber per meter persegi ya. Atau ditulis W per meter persegi, WB biasanya ya, bukan W. WB yang benar ya. Ini salah tulis ya, harusnya pakai WB. Nanti kalau W dikira watt ya. WB yang benar lah ya. Harusnya Weber per meter persegi, WB-nya disingkat WB. Atau disebut juga Tesla. Jadi 1 Weber per meter persegi itu sama dengan 1 Tesla. Ya. Atau bisa juga pakai satuannya lebih kecil, namanya itu Gauss. Ya. Berapa 1 Gauss itu? Nah ini ya. Pokoknya 1 Tesla itu 10 pangkat 4 Gauss. Jadi 1 Tesla itu 10 berapa? 10.000 ya. 10.000 Gauss. Jadi Gauss lebih kecil dari Tesla ya. Jadi 1 Tesla itu 10.000 kalinya 1 Gauss.
gitu. Ya, ini adalah satuan-satuan untuk medan magnet. Jadi ini nanti yang dipakai biasanya itu Tesla ya. Tesla itu ya ini Weber per meter persegi. Nah, terus kemudian kaitannya dengan tadi ya, vektor tadi ya, yaitu garis-garis gaya. Jadi yang menyatakan medan magnetnya ya, atau garis gayanya ya. Sama seperti kayak medan listrik itu ya. Kalau di medan listrik itu kan garisnya ya, garis gayanya kan keluar dari muatan plus. Keluar dari muatan plus, masuk ke muatan negatif. Jadi di muatan plus garisnya keluar ya. Di muatan negatif garisnya masuk. Nah, kalau di magnet itu utaranya ya, utara itu di kutub utara itu garisnya keluar, terus di kutub selatan itu garisnya masuk ya kayak gini ya. Karena dipol ya. Jadi nanti bentuk garisnya seperti ini ya, keluar dari kutub utara masuk kutub selatan ini. Ini. Ya, ini adalah garis-garis yang ada pada ini magnet batang. Ya, ini kan disebut ya. Garis-garis kayak magnet itu kan keluar dari kutub utara dan masuk di kutub selatan. Terus apalagi nih, kerapatan garis gaya persatuan luas di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnet di titik. Jadi kalau garisnya rapat itu dikatakan apa itu medan magnetnya besar sekali ya, kuat sekali. Tapi kalau garisnya renggang berarti di situ menggambarkan medan magnetnya itu lemah. Jadi misalkan kayak ini kan di dekat kutub kan garisnya rapat ini, di dekat kutub itu. Tadi dekat kutub itu medan magnetnya kuat. Sementara kalau jauh dari kutub ya, seperti di sini kan mulai renggang ini. Renggang itu berarti apa? Medan magnetnya lemah. Jadi itu dikaitkan dengan kerapatan ya. Semakin rapat garis gayanya, semakin kuat medan magnetnya di suatu lokasi ya. Titik itu lokasi. Terus kemudian yang ketiga, kerapatan garis gaya terbesar di amat ya tadi ya. Di kutub itu paling kuat ya. Kalau semakin jauh dari kutub ya semakin lemah ya. Sama kayak listrik ya. Kalau semakin dekat dengan muatannya ya semakin kuat medan listriknya. Semakin jauh dari muatannya ya semakin apa, kecil medan listriknya. Jadi kutub itu kayak muatannya lah. Bentar, tadi mana? Bentar, salah. Aduh, mana ini ya? Nah, terus yang berikutnya, makin jauh dari kutub, maka makin kecil kerapatan garis gaya. Ini berarti makin jauh dari kutub, maka makin lemah medan magnetnya. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Semakin jauh dari kutub, semakin kecil ya medan magnetnya ya. Jadi kutub itu kayak muatan magnetnya gitu ya. Terus kemudian apa ini? Medan magnet. Nah, ini digambarkan ulang ya kayak tadi ya. Cuma ini digambarkan lebih ini ya, lebih menggunakan bentuk ini ya, bentuk diagram ya. Jadi digambarkan ini ada magnet batang gitu ya. Seperti tadi yang saya singgung itu tadi ya. Garisnya keluar dari utara menuju selatan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana medan magnet di suatu titik? Nah, itu merupakan garis singgungnya. Jadi yang warna oranye ini garis singgungnya ya. Garis singgung di setiap titik. Jadi misalkan kalau ditanyakan bagaimana vektor medan listrik di sini lah ini di sini lah ini kan ya arahnya ini kan arahnya kemana ini ke kanan gitu ya. Tapi kalau di bagian bawahnya misalkan di sini kemana arah medan magnetnya arahnya pasti nanti ke sana juga ya kanan juga ya kanan juga. Jadi garis singgungnya. Jadi kalau ini kanan. Terus bagaimana kalau di sini ya ini garis singgungnya berarti kan ke atas ini. Kalau di sini ke atas. Ya. Kalau di sini bagaimana ke bawah ini ya. Jadi garis singgungnya lah. Ini ke bawah, kalau sini ke atas. Kalau di atas ini ke kanan ya, kalau di bawah ini juga ke kanan itu. Terus kalau di sebelah kanan kan ini ya, ini sebelah kiri ya. Sebelah kiri dekatnya kutub utara ya ke sana ya, menjauhi ya. Menjauhi kutub utara kan gitu ya. Keluar kan soalnya ya, berarti ke arah kiri. Tapi kalau di kutub selatan ya menuju kutub selatannya ya. Berarti ke mana nih? Kiri juga ya. Pokoknya garis singgungnya lah. Jadi ke arah-arahnya ini merupakan garis singgungnya. Nah, kalau tadi
itu magnet batang ya. Sekarang ini adalah magnet U ya, magnet berbentuk huruf U. Jadi kalau magnetnya berbentuk huruf U seperti ini, maka pasti ada utara selatannya ya, ini ya. Jadi misalkan ini utaranya, ini selatan ya. Ini kebetulan dikasih warna ya, tapi sebenarnya kan nggak harus berwarna ya. Jadi magnetnya itu ya nggak harus berwarna gitu ya. Jadi biasanya kalau yang seperti ini biasanya digunakan di apa ini magnet huruf U nih ya, di motor listrik biasanya itu ya. Di motor listrik biasanya menggunakan magnet berbentuk huruf U itu. Jadi nanti misalkan di sini ya, nanti garis gayanya seperti ini nanti ini. Jadi tadi kan saya katakan ya, dari utara ke selatan ini. Nah ini utara ke selatan ya. Nah ini utara ke selatan. Terus di sini ada muatan listrik positif ya. Dan muatan listrik positif berada di dalam medan magnet. Terus dia bergerak ya. Bergerak ke sana ya, katakanlah belakang, menjauhi kertas ya. Nah, kok menjauhi kertas? Menjauhi kita ya. Jadi arah geraknya itu menjauhi kita ya. Medan magnetnya ke kiri ya. Medan magnetnya ke kiri, D-nya ke kiri ya. Geraknya dia menjauhi kita ya. Menjauhi kita ya. Jadi apa? Masuk ke dalam kertas ya. Masuk ke dalam apa ini? Ke dalam bidang ya. Maka nanti akan muncul gaya magnet. Nah, ini kan. Ini muncul gaya magnet. Ya, jadi intinya gini ya. Jadi kalau sebuah muatan kita taruh ke dalam medan magnet ya, terus muatannya bergerak, maka akan muncul medan magnet. Kalau muatannya diam, bagaimana? Kalau muatannya diam, tidak ada gaya magnet. Jadi gaya magnet itu baru timbul kalau muatannya itu bergerak. Kan beda dengan listrik ya. Kalau listrik kan ya mau muatannya diam atau bergerak ya tetap ada gaya listrik atau gaya kolom ya. Tapi kalau di magnet itu tidak seperti itu ya. Jadi kalau muatan bergerak baru muncul gaya magnet. Gaya magnet itu nama lainnya gaya Lorentz ya. Jadi perlu saya jelaskan ya. Ada yang menyebut gaya magnet itu dengan istilah gaya Lorentz karena yang orang yang pertama kali mempelajari tentang gaya magnet pada muatan listrik itu gaya namanya Lorentz. Kalau gaya listrik namanya gaya kolom, hukum kolom. Jadi itu. Jadi ini ceritanya seperti itu ya. Jadi ada muatan bergerak di dalam medan magnet. Lah itu baru nanti timbul gaya magnet. Ya, tapi kalau muatannya diam ya enggak ada. Nah ini lambangnya ini ya. Jadi warna hitam menyatakan ininya ya, medan magnetnya, warna biru menyatakan geraknya. Geraknya ini masuk ke dalam bidang ya, menjauhi kita. Maka nanti gaya magnetnya itu ke atas. Nah, aturannya gitu ya. Nanti ada aturan ya, aturan untuk menentukan gaya ininya, gaya magnetnya ya. Jadi pokoknya itulah. Jadi Fb ini gaya magnet, satuannya Newton ya, vektor ya. Q muatan listrik kolom skalar ya. Kecepatan muatannya meter per detik ya, vektor juga. Medan magnet Tesla vektor. Nah, nanti aturannya itu ini. Nah, ini aturan untuk menentukan gaya magnet menggunakan ini ya, tangan kanan ini. Jadi kita gunakan tangan kanan ya. Ada ibu jari, ada 4 jari ya. Ibu jari itu menyatakan arah geraknya ya. Arah kecepatan atau arah gerak dari muatannya. Ya. Kemudian 4 jari ya, 4 jari itu menyatakan arah medan magnetnya gitu ya. Maka nanti arah apa itu? Arah gaya magnetnya itu ini ya, ke atas ya. Ke atas ya apa? Arah telapak tangan itu ya. Telapak tangan itu ke atas gitu kan ya. Jadi itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Ibu jari menyatakan kecepatan partikelnya, 4 jari menyatakan medan magnetnya, arah telapak tangan ya, permukaan telapak tangan menyatakan gaya ininya, gaya magnetnya gitu ya.
Atau kalau kita nyatakan dengan perkalian silang itu ya ini ya, Q, V cross B kan itu ya. Jadi vektor pertamanya itu V, ibu jari ya. Vektor keduanya itu B, keempat jari ya. Vektor hasil kalinya ini, gaya magnetnya ini, telapak tangan tadi ya. Ya, jadi yang perlu diketahui bahwa arah gaya Lorentz pasti tegak lurus dengan arah kecepatan dan arah medan magnet. Itu kan perkalian silang ya. Kalau perkalian silang itu hasil kalinya kan tegak lurus dengan vektor-vektor yang dikalikan. Ya, atau kalau kita kembali ke materi di fisika 1, bab 1 ya tentang perkalian silang vektor ya. Itu nanti kan bisa kita nyatakan dengan ini kan, dengan determinan itu ya. Ya, ini katakanlah pakai pakai Kartesian ya, IJK, vektor satuannya IJK ya. Terus ini vektor pertamanya ya, V ya. Dia punya komponen Vx, Vy, Vz. Vektor keduanya ini ya, Bx, By, Bz. Maka nanti ini adalah vektor ininya, vektor ketiganya, vektor gaya magnetnya, gaya Lorentz ya. Nanti ngitungnya, biasanya kalau kita determinan 3 kali 3 kan kita tulis ulang ini ya, kolom 1 sama kolom 2 ya, ini. Kolom 1, kolom 2 kita tulis ulang, lalu nanti kita kalikan ini ya. Nah ini ya, yang ini ya, apa itu istilahnya, diagonal utama warna biru ini ya. Jadi diagonal utama ini dikali ini ya. Ini ditambah ini, terus nanti dikurangi ya. Dikurangi yang warna ini, warna merah ini, diagonal kedua ini. Nah, itu. Atau kalau kita tulis ini loh, ini loh. Ini kan apa ini ya, ini ya. Apa ini? B ini VYBZI ya ini kan, VYBZI benar kan ini kan ya. Terus ditambah lagi apa ini? VZBXJ ini kan, VZBXJ gitu ya. Terus ditambah lagi ini. Apa ini? VXBYK, VXBYK. Terus dikurangi ini ya. Kurangi ini kan. VYBXK ini, VYBXK ini ya, VYBXK ini. Terus dikurangi ini lagi. VZBYI ya. VZBYI mana ini kan ya. Nah ini. VZBYI dikurangi ini ya. Terus dikurangi lagi yang ini nanti. Ini ya, apa ini? Apa ini? VXBZ ini kan. VXBZJ dikurangi ini ya. Jadi pokoknya yang biru ditambah, dikurangi yang ini. Nanti jadi ini kan. Ini kan ditambah, terus ini dikurangi ya. Dikurangi. Itu determinan ya, menggunakan aturan determinan itu. Nah, misalkan contoh soal ini ya. Nih ya, elektron bergerak dengan kecepatan ini 2 kali 10 pangkat 6i plus 3 kali 10 pangkat 6j meter per detik. Medan magnetnya homogen ya. 0,03i dikurangi 0,15 J Tesla. Tentukan gaya pada elektron karena medan magnet tersebut. Nah ini ya. Nah ini kan B-nya kan ini ya. 2 kali 10 pangkat 6i plus 3 kali 10 pangkat 6J meter per detik. D-nya adalah 0,03i dikurangi 0,15 J T ya. T ini ya. Terus Q-nya elektron, negatif kan elektron muatannya ya. Elektron kan negatif ya, jangan lupa negatif itu. Negatifnya ditambah soalnya nanti kalau positif nanti arahnya lain ya. Jadi nanti berlawanan ya kalau negatif. Jadi gini maksudnya. Kalau misalkan muatan plus arah gaya magnetnya ke kanan ya. Kalau dia muatan negatif, arah gayanya nggak ke kanan tapi ke kiri karena negatif. Ya itu karena ada 2 jenis muatan itu. Jadi jangan lupa memberi tanda ya karena itu penting karena beda muatan, beda arah gaya nanti berlawanan. Ini rumusnya tadi kan ini ya, jadi tulis ini kan IJK PX PY. Nah ini kan nanti ini IJK 2 kali 10 pangkat 6 ya 3 kali 10 pangkat 6 ini 0 ya karena J-nya kan tidak ada ya 0. Ini juga gitu. 0,03i minus 0,15 0 juga ya karena K-nya nggak ada itu. Terus ditulis ulang nih I sama J-nya ini. Sehingga nanti hasilnya ini jangan lupa nih ya minus 1,6. Nah, nanti jadinya ini nanti ketemunya berapa ini?
plus ya. Jadinya plus 5,76 10 pangkat min 14 N K. K berarti ke atas ya. Jadi arah gayanya itu ke atas. K soalnya. Nah, kemudian apa ini? Besar dari gaya magnet ya. Nah, kalau tadi kan dikatakan bahwa gaya Lorentz itu kan perkalian silang ya. Perkalian silang dari apa itu? V sama B ya. Kalau ditanyakan besarnya ya nanti akan muncul sinus. Ya, karena perkalian silang ya. Kalau perkalian titik kan muncul cos ya. Jadi kalau tanya besarnya ya ini QVB sin theta ya. Jadi kalian kalau masih ingat di fisika 1 ya tentang vektor itu ya. Kalau A cross B itu nanti besarnya ya A kali B kali sin theta kan gitu ya. Kalau perkalian silang itu juga gitu ya. QVB sin theta. Nah, kemudian kalau apa yang terjadi kalau kecepatan atau geraknya apa itu? Geraknya muatan sejajar dengan B. Ya, nah kalau sejajar berarti kan sinus tetanya 0. Atau kalau nggak gitu berlawanan arah ya. Ya, jadi bisa dua kemungkinan. Bisa searah atau berlawanan arah. Jadi kalau searah itu 0, kalau berlawanan arah 180. Ya, padahal sin 0 sama sin 180 kan 0, sehingga nanti hasilnya 0. Jadi maksudnya kalau arah gerak muatannya itu searah dengan medan magnet atau melawan arah medan magnet, maka nanti tidak akan muncul gaya magnet, gaya Lorentz ya. Itu ya. Jadi geraknya juga nggak boleh tegak, nggak boleh sejajar ya, baik searah maupun berlawanan. Ya. Jadi kalau persis sejajar atau berlawanan, ya maka nanti gaya magnetnya 0, gaya Lorentz-nya 0. Kalau tegak lurus, ya nanti kalau tegak lurus ya nanti nilainya paling tinggi itu ya. Ya, jadi kalau tegak lurus gaya magnetnya paling tinggi. Itu yang perlu kalian ketahui ya, karena itu kan sifat dari perkalian silang. Ya. Perkalian silang kan gitu. Kalau tegak lurus maksimal, kalau tegak lurus apa sejajar 0 nanti. Nah, terus kemudian kita bahas lagi tentang apa ini? Gerak muatan dalam medan magnet yang seragam. Nah, ini ada 3 kemungkinan ya, tergantung arah geraknya. Jadi nanti yang terjadi bisa berupa gerak lurus, bisa berupa gerak melingkar, bisa juga berupa gerak spiral. Kok bisa ada 3 macam? Kenapa ya? Kaitannya dengan sudutnya tadi. Ya, jadi kalau sudutnya itu sejajar dengan medan magnet ya, baik apa itu, baik searah atau berlawanan, kan tidak ada gaya magnet tadi kan ya. Jadi kalau dia sejajar, maksudnya searah dengan medan magnet atau berlawanan arah dengan medan magnet, tidak ada gaya magnet karena sudutnya 0 ya. Berarti kan nggak ada gaya. Kalau nggak ada gaya nanti geraknya ya gerak lurus beraturan, kan nggak ada gaya. Tapi kalau geraknya tegak lurus, nah nanti kan ada gaya itu ya. Ya nanti ada gaya lah. Gaya itu nanti arahnya itu nanti menuju ke sebuah titik, sehingga nanti membentuk sebuah lingkaran. Jadi nanti geraknya berupa gerak melingkar. Ya. Dan kemudian yang ketiga, kalau sudutnya di antara ini ya, jadi sejajar juga enggak, tegak lurus juga enggak, nah, nanti muncul namanya gerak spiral. Jadi tergantung ini kok, tergantung apa sudutnya ya. Sudutnya sejajar atau enggak, atau antara sejajar dan tegak lurus gitu ya. Nah ini kita mulai dari yang pertama dulu ya, yang seperti ini kan. Ini kan geraknya kan yang pertama ini kan searah dengan medan magnet ini ya. Medan magnetnya ke
kanan, geraknya ke kanan. Atau ini ya, geraknya ke kiri, kan sama aja ya. Cuma ini searah, ini berlawanan arah. Maka ini kan sudutnya 0 atau 180 ya. Sehingga tidak ada gaya nanti. Ya ini kan gaya magnetnya kan 0 ya. Karena nggak ada gaya maka ya tetap bergerak lurus ya. Jadi seperti ini ya. Ya tetap lurus ke kanan, ini tetap lurus ke kiri gitu ya. Jadi geraknya berupa gerak lurus. Nah, sebaliknya kalau ini. Nah, ini kan tegak lurus ini. Ya, tegak lurus. Jadi ini ceritanya ini medan magnetnya itu silang. Silang itu artinya itu masuk ke dalam bidang. Jadi kalau di apa itu baik di kelistrikan atau kemagnetan ya itu ada tanda silang sama titik ya. Jadi kan selain arah kanan, kiri, atas, bawah kan itu ya kan. Kalau kanan kan jelas ya ke kanan, kiri kan ke kiri, atas ke atas, terus kemudian ke bawah. Ada satu lagi yang nggak bisa digambar ya itu. Jadi yang tegak lurus tadi ya. Jadi yang masuk bidang sama yang keluar bidang ya. Yang masuk kertas sama yang keluar kertas atau yang menjauhi kita dan menuju kita itu nanti dinyatakan dengan tanda silang dan titik. Kalau silang itu berarti ekor ya. Berarti kalau ekor berarti menjauhi kita ya. Jadi kita melihat kayak ekor anak panah itu ya. Jadi menjauhi kita. Tapi kalau titik itu berarti kan lancipnya anak panah itu titik lancip. Titik-titik lancipnya anak panah. Jadi menuju kita ya. Jadi artinya keluar dari bidang ya. Jadi kalau silang kayak ini menjauhi bidang, kalau titik itu keluar titik itu berarti menuju kita. Nah kayak seperti ini kan silang. Kalau silang berarti arah medan magnetnya itu menjauhi bidang ya, menjauhi kertas, menjauhi monitor gitu ya. Jadi coba kalian lihat ini hijau ini ya, hijau ini kan ini ya arahnya kan ke mana? Ke kanan ya, ke kanan ya. Kecepatannya arahnya ke kanan. Sementara medan magnetnya arahnya ini masuk ya, masuk kertas ya, menembus kertas, menembus bidang gitu. Ya, maka kalau kita gunakan tadi kaidah tangan kanan ya, ibu jari kita hanya ibu jari tangan kanan ya, ibu jari arahkan ke kanan, keempat jari arahkan masuk ke dalam bidang atau monitor ini ya. Maka nanti telapak tangan kita akan menghadap ke atas ini ya. Ini telapak tangan kita ini kayak ini. Ini jadi arahnya gini. Sehingga yang terjadi apa? Ada gerak ke kanan, terus ada ini, ada gaya yang ke atas. Ini nanti dia dibelokkan ya. Yang tadinya lurus dibelokkan melengkung ini, melengkung ke atas ini. Itu pula sampai di sini juga gitu kan, dia geraknya ke sana, gayanya ke sana juga ya. Bisa kita lihat pakai ini kaidah tangan kanan tadi ya. Jadi ibu jarinya arah ke sana ya. Keempat jari masuk ke dalam bidang, nanti telapak tangan ke arahnya ke sana. Nanti begitu pula nyampe sini juga gitu ya. Kecepatannya pasti ke sana, ikuti putarannya ini loh. Kecepatannya ke sana, ya medan magnetnya masuk ke dalam bidang, nanti telapak tangan kanan kita ke sini. Ya, sehingga yang terjadi itu ada gaya yang seperti ini menuju ke suatu titik, ya, titik pusat. Ya, ini nanti disebut dengan nama pusat lingkaran. Jadi kesimpulannya nanti lintasannya berbentuk lingkaran. Kalau 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 apa itu antara kecepatan sama medan magnetnya tegak lurus. Ya, jadi nanti bergerak melingkar. Gitu. Nah, terus kemudian apa nih ini lanjutannya ini gerak melingkar juga ya. Nah, ini kita pengen menghitung berapa sih jari-jarinya ya. Jadi kalau dia bergerak melingkar pasti punya jari-jari kan. Ya, kita hitung ini kalau gayanya tadi kan apa? Ki VB tadi kan Ki V cross B ya. Atau Ki VB sin theta. Sinnya kan sin 90. Sehingga ya Ki VB ini gayanya ya. Nah, karena dia bergerak melingkar ya. Kan dia bergerak melingkar. Maka nanti pasti ada yang namanya gaya sentripetal. Nah, itu cirinya ya. Kalau gerak melingkar pasti ada gaya sentripetal. Apa gaya sentripetal ya? Gaya mana tadi?
Jadi nanti gaya magnet ini berperan sebagai gaya sentripetalnya ya, karena dia menuju ke pusat lingkarannya. Ya, jadi gaya magnetnya itu F. Ini kan ada gaya sentripetal ini ya. mv kuadrat per R ini gaya sentripetal. Gaya sentripetalnya itu ya gaya magnet ini kan ini kan. Jadi di sini gaya magnet ini berperan sebagai gaya sentripetal ya, sehingga nanti ini QVB sama dengan mv kuadrat per R kan gitu ya. Sehingga nanti kalau gitu berarti R sama dengan apa? mv per QB kan tinggal diputar-putar di sini ya. Ini V-nya coret, lalu R pindah sini kan jadi apa? mv dibagi QB ini. Jadi ini, jadi jari-jarinya lintasan itu bergantung sama masanya muatan, massa partikelnya ya, kecepatan partikel sama ininya, muatan partikel dan medan magnetnya ya. Jadi ditentukan oleh 4 faktor itu. Nah, itu tadi kalau bergerak melingkar. Sekarang kalau bergerak spiral. Nah, ini kalau kalau geraknya itu seperti ini ya. Jadi misalkan ini medan magnetnya ke atas ini ya. Medan magnetnya ke atas, tapi kecepatannya geraknya ke sana. Nah, ini kan disebut apa ini? Sejajar juga enggak, tegak lurus juga enggak ya. Jadi di antara berapa sudutnya ini theta ini kan. Theta ini adalah sudut antara kecepatan dan medan magnet. Dan magnetnya kan ini ya. Ke atas, thetanya ini kan. Nah, kalau dia bergerak seperti ini ya, antara tegak lurus dan sejajar, maka nanti kita uraikan kecepatannya ya menjadi 2 komponen. Komponen pertama yang ini, yang sejajar dengan medan magnet ini ya. Yang komponen kedua yang tegak lurus. Nah, ini. Nah, seperti yang kita singgung ya. Kalau yang tegak lurus itu kan nanti membentuk lintasan lingkaran tadi ya. Yang tegak lurus membentuk lintasan lingkaran ya. Yang apa ini? Yang sejajar membentuk lintasan lurus. Jadi nanti yang terjadi ini gabungan antara gerak melingkar dan gerak lurus. Jadi sebetulnya gerak spiral ini gerak gabungan ya, antara gerak melingkar sama gerak lurus. Makanya nanti membentuk spiral kan ini ya. Spiralnya kan lingkaran, tapi dia juga maju ini ya. Maju lurus ke atas. Ya, lurus ke atas kan. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya gerak spiral ini sebenarnya gerak gabungan antara gerak melingkar dan gerak lurus. Jadinya spiral kan itu ya. Ya, seperti ini kan. V cos theta ini untuk komponen yang sejajar, V sin theta untuk komponen yang tegak lurus ya. Yang sejajar itu membentuk gerak lurus, yang tegak lurus membentuk gerak melingkar, nanti gabungannya nanti membentuk gerak spiral gitu ya. Nah, itu. Terus apa lagi? Nah, sehingga nanti kita bisa membuat ringkasan seperti ini. Jadi muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnet yang seragam. Jadi muatan listrik bergerak, terus ada medan magnet. Maka nanti timbul gaya magnet ya. Timbul gaya magnet. Nah, kemudian bentuk bentuk lintasannya seperti apa ya, bergantung sama sudutnya tadi ya. Apakah dia sejajar, apakah tegak lurus atau membentuk sudut ya di antara tegak lurus dan sejajar. Kalau dia sejajar ya nanti gerak lurus gitu kan. Kalau dia tegak lurus gerak melingkar, tapi kalau tengah-tengah ya nanti membentuk apa, gerak spiral. Nah, itu. Terus apalagi ini? Ini slide terakhir ya, nggak banyak nih materinya. Gaya magnet pada kawat arus dalam medan magnet. Ya, jadi kalau yang kita bahas tadi itu kan sebuah muatan titik ya, sebuah partikel ya, sebuah partikel yang bergerak. Nah, kalau dalam kenyataan sehari-hari ya, dalam dalam kehidupan kita sehari-hari kan tidak ada muatan listrik yang bergerak itu ya kan. Kalau seperti itu kan adanya kan hanya di laboratorium ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang ada itu ya kawat atau kabel ya. Yang ada kan kawat atau kabel yang dialiri listrik ya. Kalau yang kita bahas tadi itu kan adanya kan di laboratorium yang
berhubungan dengan partikel-partikel bermuatan listrik ya, seperti elektron, proton gitu ya, kan nggak kita jumpai dalam sehari-hari ya. Yang ada yang ini, yang terakhir ini. Jadi apa? Kawat ya, kawat atau kabel yang kita taruh dekat dengan medan magnet ya nanti akan timbul gaya magnet juga ya. Nah, dari mana kita mendapatkannya itu dari ini. Kalau tadi kan kita mendapatkannya untuk partikel ya, partikel atau muatan listrik. Tadi kan Q, VB, sin theta ya. Gitu kan? Ya, lalu ini kita bagi dengan T ya. Ya, nggak usah bingung-bingung aja lah. Katakanlah ini aja ya. Q-nya kita bagi T ya. Kalau Q-nya kita bagi T, V saya kali T ya, supaya supaya apa itu supaya saling menghilangkan. Jadi ini maksudnya gini loh. Ini saya kalikan T per T gitu ya. Kan boleh kan, saya kalikan 1 ya. Jadi persamaan ini saya kalikan 1. Satunya itu apa? T dibagi T. Jadi ada T dibagi T. T yang pembilang saya kalikan dengan P ya. T yang penyebut saya bagikan ke Q gitu ya. Nah, kalian tahu Q dibagi T itu kan arus ya. Muatan dibagi waktu kan arus. Ya. Sementara V kali T, kecepatan kali waktu itu kan jarak tempuh ya. Jarak tempuh berarti kan panjang ya. Panjang lintasan, panjang kabel maksudnya itu. Jadi intinya itu gini loh. Kalau di muatan listrik itu kan Q VB sin theta. Maka nanti kalau di kabel ya, di kabel atau di kawat ya, maka menjadi ILB ya. Ya, jadi itu. Jadi QVB berubah menjadi ILB gitu ya. Jadi yang berubah itu kan Q ya. Q saya bagi dengan waktu menjadi I. V saya kali dengan waktu menjadi L. Nah itu. Jadi pokoknya prinsipnya tinggal ganti aja QVB menjadi ILB gitu aja deh. Rumus yang tadi itu ya, rumus gaya Lorentz tadi itu ya, atau gaya magnet tadi. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk vektor ini nanti ya. I apa L cross B ya ini. Ini disebut dengan nama ini ya gaya Lorentz ya atau hukum apa namanya? Oersted ya. Nah itu untuk materi tentang medan magnet ya. Jadi di sini kita lebih banyak membahas ini kaitan antara listrik sama magnet ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum ya sudah selesai materinya ya. Jadi materi hari ini agak santai ini. Belum ada hitung-hitungan yang rumit ini ya. Ada pertanyaan barangkali. Sekarang jam 8 ya. Ya, barangkali ada pertanyaan. Tidak ada ya. Ini lancar-lancar aja ya, nggak sampai ini ya, nggak sampai apa itu, nggak sampai terputus ini ya. Saya takutnya ini terputus. Ah, halo. Bagaimana? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Ya, materinya untuk hari ini ya cuma itu aja ya. Mungkin nanti di hari-hari berikutnya mungkin sudah mulai ini ya, materinya sudah mulai agak lain. Kalau materi pertama ini masih santai. Oke, kalau kalian nggak ada pertanyaan, benar ya nggak ada pertanyaan ini ya? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya akhiri aja pertemuan untuk hari ini. Terus jangan lupa ya, absen tadi ya. Coba dicet ulang aja. Saya ingatkan lagi, mumpung saya hilang nanti. Chat ulang lagi ya, biar nanti saya, nah tuh coba ya, biar nanti nggak apa itu nggak minta tolong saya untuk mengabsenkan itu ya. Saya selalu ingatkan ini ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan,
Saya akhiri aja pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.